sahabat Seli, Allah my beautiful soul, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berkelimpahan. Amin, 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 amin. Back again with me, kita balik lagi ke pembacaan tarot for general reading. General reading kali ini temanya adalah makna mimpi tentangnya. Buat kamu yang energinya tertarik di pembacaan ini, so stay tune. Tapi pertama-tama aku mau ingetin lagi bahwa tarot ini adalah general reading, lalu jadikan ini sebagai hiburan. Yang jelas ambil aja hal yang positif dari pembacaan ini, namun bukan sebagai final decision for all of you ya. Hanya gantungkan hidup kita itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepadanya, dan juga dalam hidup itu menggunakan hikmah dan akal. Tarot itu memberi kita gambaran, alat refleksi. Namun tarot itu tidak akan berarti apa-apa kalau kitanya tidak ngambil tindakan. Ya, bisa juga disebut sebagai tarot itu gambaran warning, peringatan. Tapi kalau atau mungkin potensi yang terjadi. Tapi mengenai bisa terjadi atau tidak, kadang-kadang untuk kasus-kasus tertentu yaitu sangat tergantung pada keputusan orang tersebut ya. Seperti itu teman-teman semuanya, ayo kita mulai pembacaan kita. I'm so excited. Hai, kamu percaya sama mimpi nggak? Kamu pernah nggak sih bangun terus mimpi malamnya udah gitu perasaan campur aduk? Nah, kadang-kadang, dan saya percaya juga ya kalau mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, itu bisa juga pesan dari alam bawah sadar, petunjuk dari Tuhan, bisa juga refleksi dari energi yang lagi terhubung sama kamu ya kan. That's what I believe. Jadi kayak ayah saya itu bilang gini, kalau mimpi di jam sekian sampai jam sekian itu bisa cuman karena kebanyakan pikiran, tapi mimpi dari jam sekian sampai jam sekian itu bisa berarti pesan. Dan umumnya biasanya kalau mimpi dari jam di atas jam 12 sampai sebelum matahari itu ada pesannya, tapi juga tergantung sih kita mimpinya pas capek apa enggak. Kalau kita mimpinya capek ada gitu isi mimpinya acak-acakan gak jelas, itu mungkin cuman bagian dari kita banyak pikiran aja. Tapi kadang-kadang mimpi yang ada pesannya itu sangat-sangat beda ya. Oke, di sini kartu yang keluar pertama ada Air of Wands. This is big. Air of Wands ini simbol percepatan, komunikasi yang deras, dan energi yang bergerak cepat. Jadi untuk kamu yang tertarik energinya dengan pembacaan ini, bisa jadi tanda bahwa hubungan kamu dengan seseorang ini akan atau sedang mengalami perubahan besar, entah dalam bentuk atau mungkin juga artinya tuh mimpi itu bisa berarti akan ada kabar yang mau datang, atau bisa juga percepatan dalam hidup, perasaan yang makin kuat, atau ya seseorang yang di hidup kalian ada yang mau mendekati kalian dengan serius. Jadi seumpamanya, karena ini general reading ya teman-teman, jadi kalau kamu lagi nunggu pesan dari seseorang, Air of Wands ini artinya dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu. Kalau seandainya hubungan kamu terasa stuck, bersiap, karena akan ada dorongan energi yang bikin semuanya bergerak ke arah yang lebih jelas. Tapi mimpi ini juga bisa jadi refleksi dari energi orang itu yang lagi menarikmu secara intuitif, jadi dia mikirin kamu gitu. Kayak ya, Air of Wands ditaruh itu kan melambangkan kartu angka 8 ya, maksud saya angka 8 itu melambangkan keseimbangan dan kekuatan yang gak terbendung. Di astrologi kartu ini terhubung dengan elemen api, mirip sama Sagittarius yang penuh petualangan dan spontanitas. Jadi ini mengindikasikan kalau ada gairah yang kuat di sini, mungkin antara kamu dan seseorang yang punya kepribadian ekspansif, atau orang ini lagi deketin kamu tapi masih nunggu momen yang tepat. Kalau kamu
di dalam mimpi itu ngerasa ada pesan tersembunyi. Coba ingat-ingat detailnya, entah itu warna, simbol, bahkan perasaan yang muncul. Mimpi seringkali kan jendela menuju alam bawah sadar, tempat jiwa kita berbicara tanpa batasan logika. Nah, bisa jadi juga mimpi itu adalah sinyal kalau hubungan kalian itu punya potensi besar, atau kalau diperhatiin juga detailnya ya, atau mungkin juga mengajak kamu untuk melihat sesuatu yang selama ini kamu abaikan, seperti itu. Setelah kartu Eight of Wands, setelah kartu 8 tongkat, kita punya The Empress. The Empress ini ratu. The Empress membawa aura kehangatan, cinta, dan pertumbuhan. Jadi bisa jadi hubungan yang kamu pikirkan di mimpi itu, karena ini pembacaan asmara ya, punya potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan stabil. Jadi kalau kamu single, bisa jadi mimpi itu pertanda kalau kamu sedang menarik cinta yang penuh kelembutan dan kehangatan. Seseorang melihat kamu sebagai sosok yang menawan, penuh kasih, dan siap untuk hubungan yang lebih serius. Dan kalau kamu udah dalam hubungan, this is a good sign. Ini fase dimana cinta kalian bisa semakin dalam, lebih nyaman, dan lebih harmonis. Ada energi nurturing di sini. Ya, mungkin kamu, mungkin dia itu lagi di mode, aku pengen jagain hubungan ini, aku pengen ngerawat hubungan ini. Kartu The Empress juga melambangkan self love. Bisa jadi mimpi ini bukan sekedar tentang pertanda tentang orang lain ya, bisa jadi juga panggilan dari alam bawah sadar untuk kamu lebih cinta sama diri kamu sendiri, lebih memanjakan diri, dan menerima bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang terbaik. The Empress ini kan terhubung sama Venus, planet cinta, tentang keindahan dan kenyamanan. Nah, kalau di dalam mimpi kamu tuh ada detailnya kayak alam, bunga, atau bahkan kehamilan. Nah, ini bisa jadi simbol dari pertumbuhan emosional yang lagi terjadi di hidup kamu. Bagus ya. Lalu kita lihat nih, ini keren banget ya. Setelah di Empress muncul di Emperor. Itu the best banget sih. Kan itu kayak divine partnership energy. Ya nggak sih? Ada ratu, ada raja. The Emperor ini kan maskulinnya yang menyeimbangkan energi feminin dari The Empress. Jadi ya ini kalau cinta nih bener banget kayak ada sesuatu gitu, firasat yang segala sesuatu berjalan cepat antara kamu dan si dia gitu. Amin ya. Jadi hubungan ini punya potensi menjadi sesuatu yang kuat, stabil, dan bertanggung jawab. Kalau kamu mimpinya tentang seseorang, ya bisa menandakan kalau dia ini punya rencana jangka panjang, jangka panjang terhadap kamu. Seseorang ini ingin membangun sesuatu yang nyata bersama kamu. Jadi orang ini nggak main-main ya. Bisa jadi orang ini ya pokoknya dia mau ngelindungin kamu, jagain kamu, bimbing kamu, tapi dia mungkin belum menunjukkan semua perasaannya, karena kan dia Emperor ini orangnya ya gitu, maksudnya maskulin dan kayak tar aja gitu kan. Yang penting dia nggak kelihatan kayak terlalu berlebihan gitu, dia maunya seimbang gitu. Ditunggu saja, karena kan ada kartu Air of Wands kan, jadi ditunggu aja, nanti juga akan bergerak dengan cepat seperti itu. Terus ada King of Cups nih. King of Cups ini adalah this is deep, emotional, and mature love. Seseorang yang punya perasaan yang sangat dalam, cinta banget, tapi tetap bisa mengendalikannya dengan baik. Jadi kalau ada orang ini cinta banget sama kamu, tapi kayak ditunjukin sama di Emperor, dia berusaha untuk kelihatan stay cool, tetap kelihatan tenang. Jadi ya sebenarnya orang ini cinta banget sama kamu, tapi belum menunjukkannya secara terbuka. Ini jelas banget sih, akan ada kejelasan dari apa yang kamu selama ini tunggu. Mungkin kamu lagi ya nungguin seseorang ini kan sebenarnya cinta apa enggak sama kamu, serius apa enggak sama kamu. Ya dia ngeliat kamu sebagai di Empress dan dia sendiri di Emperor, dia punya cinta yang dalam banget sama kamu, dan tinggal tunggu aja, karena ada percepatan dia bakal nunjukin apa sebenarnya yang dia inginkan dalam hubungan ini, apa yang
perasaan dia terhadap kamu gitu. Jadi tunggu aja. Ya, kartu King of Cups juga menunjukkan kalau orang ini dalam proses menjadi semakin dewasa dan memahami perasaannya, seperti itu. Jadi kisah cinta yang berkembang dari ketertarikan awal yang cepat, bisa juga beberapa dari kalian yang mungkin cepet gitu, jatuh cintanya cepet, dan mungkin kalian juga ragu bener gak sih ini orang gitu, tapi ya memang orang ini benar gitu. Hubungannya juga menunjukkan kestabilan dan ada kedewasaan emosional. Pokoknya percaya sama intuisi kamu lah gitu. Lalu kita kartu terakhir setelah King of Cups kita punya The Chariot dengan di bottomnya Three of Cups. Sebenarnya ya, kartu-kartu di sini tuh kartu-kartu yang banyak yang kuat-kuat banget sih. The Chariot kartu mayor, The Chariot kereta kemenangan, arah yang jelas dan pergerakan maju. Jadi hubungan ini akan terus berkembang ke tahap yang lebih serius dan punya tujuan yang lebih jelas. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, kalau kamu ngerasa bingung sama orang ini, sekarang adalah waktunya untuk mengambil kendali atas kehidupan cintamu. Kalau kamu dalam hubungan, berarti kamu akan segera mencapai pencapaian penting bersama. Three of Cups di bottom of the deck-nya menunjukkan kebahagiaan, perayaan, dan hubungan yang penuh kehangatan. Jadi ya nanti hubungan ini bukan cuma hanya tentang romansa, tapi juga ada pokoknya menyenangkan gitu, ada persahabatan ya, kebersamaan dan dukungan emosional yang kuat. Kalau kita lihat Three of Cups ini bisa jadi orang ini tuh atau kalian itu hubungannya awalnya itu temenan, nah terus akhirnya berkembang jadi sesuatu romansa atau cinta gitu. Oke, dengan kombinasi Era of Wands, The Empress, The Emperor, King of Cups, dan The Chariot, ini adalah cerita tentang cinta yang berkembang dari ketertarikan instan menuju hubungan yang seimbang, penuh kedewasaan, dan punya arah yang jelas untuk yang baru mau mulai hubungan ya. Tapi untuk yang sudah dalam hubungan atau sudah menunggu kabar-kabar ya, ini juga bisa berarti akan ada percepatan terhadap hubungan kalian, seperti itu. Apa saran oracle buat kamu? Nanti aku kasih lihat ya. Oke, saran dari Romance Oracle Card, Love Makes Different. Jadi cinta ini punya kekuatan untuk menyembuhkan luka, membawa kebahagiaan, dan membantu kita tumbuh. Kalau kamu mengalami ketidakpastian dalam hubungan ini, ingatlah bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna, tapi dalam bentuk yang membantu kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Lalu True Love, ini adalah kartu yang luar biasa. Kalau kamu bertanya apakah hubungan ini nyata, jawabannya adalah iya. Ini bisa menjadi hubungan yang penuh makna, mendalam, dan benar-benar punya potensi jangka panjang. Jadi kalau kamu mimpi tentang seseorang yang spesial, mungkin dia adalah orang yang punya peran besar dalam perjalanan cintamu. Jadi, sahabat Seli, dengan kombinasi tarot dan oracle card ini, semesta memberi pesan yang sangat jelas untuk kamu. Cinta sejati tidak selalu berjalan mulus, tapi ketika ada kehangatan, kedewasaan emosional, dan arah yang jelas, maka cinta itu punya peluang besar untuk berkembang menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Kalau seseorang hadir dalam mimpimu berulang kali, itu bisa jadi tanda bahwa ada pelajaran penting atau perjalanan emosional yang perlu kamu alami bersama dia. Percaya pada prosesnya, nikmati perjalanan, dan izinkan hati kamu terbuka untuk cinta yang lebih dalam. Nah, pernah gak sih kamu merasakan koneksi yang begitu kuat dengan seseorang?
drop di komentar. Aku pengen denger kisah kamu. And then ya udah, kita udah dari final reading. Makasih banget kalian udah mau nonton dan nyimak pembacaan ini. Untuk support channel aku, bisa like, comment, subscribe, share. Terus ya, kalau mau pembacaan personal reading bisa chat admin aku, atau kalau mau teman-teman, I just wanna say that potensi yang kita punya itu besar, tapi kalau kita nggak berusaha untuk mendapatkannya, itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi maksudnya gini, misalnya gini, ada orang naksir sama kamu gitu, tapi kitanya nggak berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri ya, bukan kita berusaha untuk bikin dia suka sama kita, bukan, tapi kita berusaha meningkatkan diri kita, kualitas diri kita gitu. Nah, itu mau pembacaannya seperti apapun, kalau kitanya nggak berusaha di kehidupan nyata, itu nggak akan terjadi gitu ya. Jadi makanya di sini aku juga ada jual jurnal untuk self improvement, pengembangan diri, bisa kalian cek, ada linknya. Udah gitu aja. Thanks for watching, bye for now sahabat selisih ya, love ya.